salli wa sallim daiman abadan ala nabiyika khairi khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahya Bagi Trans 7 Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama saya Laili Badruddin yang akan menemani para pemirsa di acara Cahya Bagi Trans 7 Jawa Tengah pada episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya ada Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri, Habib ganteng kita ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah cerah ya Habib. Alhamdulillah. Tambah cerah, tambah Amin. segalanya insya Allah. Amin, tambah rezekinya. Amin. Amin, amin. Semuanya insya Allah tambah dan beliau diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa Cahya Pagi Trans 7 Jawa Tengah, tema kali ini adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala menetapkan kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Tapi belum tentu seorang bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang buruk atas dirinya. Sehingga perlu kekuatan iman untuk kepada kita agar lebih lagi kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Fadhal Habib, monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi ajali salawati wa ajmaiha wa azka tahiyyati wa usaiha ala hadzal abdil ladzi wafa bi haqqil ubudiyyah wa baraza fiha fi khilatil kamal wa qama bi haqqir rububiyyah fi ma matidil hikmati lillahi wa aqbala alaihi ghayatul iqbal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Alhamdulillah. Maka seputar qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara rukun iman yang mana dikatakan di dalam rukun iman yang pertama tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi minallahi taala. Dan qadar apapun itu yang terjadi, baik itu qadar yang bagus ataupun qadar yang tidak baik, semuanya terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai manusia ini merasa ridha akan apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Karena tidak ada yang lebih mengasihi kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mengenal kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu lebih baik untuk kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang hamba, hendaknya kita lebih mempercayai rencana Allah dibandingkan rencana manusia. Manusia hanya perantara kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyimpankan untuk kita ketetapan-ketetapan yang begitu indah selama kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita taat dan rajin ibadah kepada Allah ta'ala, maka Allah ta'ala akan memberikan qadha dan takdirnya yang terbaik yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hendak tidak menyelamatkan kita di dunia saja, sehingga akhirat kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini Habib, kita sering mendengar qadha ada qadar. Nah, Ini kan qadha dan qadar ini sebetulnya sama atau punya berbeda? arti yang berbeda Habib? Mungkin sering kita dengar qadha dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik atau buruknya. Ini sama atau beda? Qadha itu apa atau qadar itu apa, atau memang ini sama? Betul. Qadha atau qadar. Maka kita sering mendengar hadis yang sudah familiar dengan kita, la yardul qadha illa biddu'a. Tidak ada yang dapat merubah qadha Allah, ketetapan Allah, kecuali doa. Maka bedanya apa qadha dan qadar ini? Ya. Orang bertanya, setelah terjadi kok diubah dengan doa?
Yang namanya qadha ini adalah ketetapan Allah Ta'ala yang akan terjadi. Misalnya nanti sore saya akan pulang ke rumah, ini masih qadha. Belum terjadi. Jadi hal seperti ini bisa diubah dengan doa. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan saya nanti sore ke rumah dengan selamat. Bahagia. Yaitu qadha. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah terjadi. Seperti apa? Saat ini saya duduk bersama kita semua. Inilah qadarnya Allah Ta'ala. Gak bisa dirubah. Nah, maka ada qadha, ada qadar. Itu perbedaan antara qadha dan qadar. Qadha itu berarti yang belum terjadi. Belum terjadi, akan terjadi. Yang sudah terjadi adalah takdir. Ya, qadar. Nah, terkadang kita sering mendengar orang yang mengatakan tergantung nanti takdirnya Allah. Ini kalimat seperti ini benar atau salah? Kalau lihat dari ulasan qadha ini yang akan terjadi, takdir yang sudah, seakan-akan kalimat ini kok agak rancu gitu, Habib. Nah, jadi begini, orang sering mengatakan tergantung nanti kita lihat takdirnya Allah atau tidak. Nah, biasanya ini hanya permasalahan pemilihan kota kasabah, kosakata bahasa saja. Akan tetapi, kenapa orang sering mengatakan tergantung nanti takdirnya Allah? Karena sekuat apapun manusia berusaha, Allah Ta'ala akan tetap menjalankan takdirnya. Karena Allah Ta'ala lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'ah wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu ternyata itu baik buat kita semua. Wa asa an tuhibbu syai'ah wa huwa syarrul lakum. Tapi kita bisa mencintai sesuatu ternyata sesuatu yang kita cintai, kita inginkan itu buruk buat kita. Contohnya, seorang anak kecil menyukai makan permen, menyukai makan es. Orang tuanya melarang. Kenapa orang tua melarang? Karena tahu ini mungkin enak buat anak ini, tapi nanti menyebabkan giginya berlubang, menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Lalu kemudian anak kecil ini diberi jamu. Maka anak kecil ini mengatakan, saya nggak suka jamu. Padahal jamu ini baik untuk kesehatan dan pertumbuhannya. Dan begitu, ini adalah manusia. Cintanya orang tua kepada anak. Bagaimana cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Jadi qadha bisa dirubah, Habib ya? Bisa. Dengan doa. Gitu. Dengan doa. Hanya doa atau ada amalan-amalan yang bisa merubah qadha-nya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dapat merubah qadha-nya Allah terutama pertama doa. Doa tentu. Maka di antaranya doa-doa itu kan banyak, ada doa dan bahkan ini dibuat azkar. Saya teringat bahwasanya di dalam Syarah Radiful Haddad pernah dijelaskan sesungguhnya seseorang ini termasuk kemanfaatan membaca wirid dzikir ini ya. Apabila hari ini si fulan sudah ditetapkan pada hari ini ia akan tertabrak misalnya. Naik kendaraan akan tertabrak. Maka berkat ia membaca wirid, berkat membaca dzikir tadi, ia mungkin tertabrak. Yang tadinya mungkin tertabrak bris, ini diganti tertabrak semut, tertabrak kucing, diganti. Jadi tetap ia mendapat mudarat. Atau mungkin yang harus tidak kecelakaan, ia meninggal, maka ini nggak meninggal. Cuma mungkin luka-luka di sekujur tubuhnya, luka bakar ataupun hanya patah. Berkat apa? Ia membaca wirid dan dzikir. Itu bagian dari doa. Kemudian apa lagi yang dapat mengubah qadha? Qadha kita misalnya begini. Ada orang manusia lahir lalu mengatakan, ini kan nanti kan saya sudah ditentukan Allah, saya mau masuk surga atau masuk neraka. Ya kalau kita nggak beramal soleh, nggak bisa. Kita harus beramal soleh dan kita menetap pada amalan tersebut. Bukan kita keluar dari amal soleh yang mana nanti Allah Ta'ala akan mengaruniakan kepada kita surga, nggak bisa. Walaupun saya beramal sebaik apapun, ketika Allah menetapkan saya di neraka, ya neraka. Tidak, manusia berhak berusaha. Tapi walaupun ada takdirnya Allah Ta'ala, tapi harus ada ikhtiar dari manusia. Dari hambanya. Kemudian ini Habib, kalau orang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang enak, ini kan sudah lumrah. Mungkin di sebagian tempat atau mungkin kemarin ada COVID-19, banyak orang yang gulung kuming atau bangkrut dari posisi yang di atas sampai ke bawah. Sehingga mereka ini seakan-akan mengatakan Allah ini nggak adil sama saya. Kok saya dari kaya dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara untuk merelakan semacam ini bagaimana? Memang yang namanya takdir Allah tidak selalu manis buat kita. Ya zahirnya. Kita nggak tahu apa yang tersimpan di dalam rencana Allah ini. Terkadang Allah Ta'ala menyiapkan rencana lain. Saya akan beri contoh satu, COVID-19. Saya punya sahabat dekat ini, dia seorang pengusaha travel. Ya, pengusaha travel umrah. Pasca adanya COVID, subhanallah, akhirnya travel umrah ditutup. Makanya tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, di proses itu mau nggak mau, ia harus mencari pemasukan lain.
Ia berusaha membuat usaha sampai ia membangun usaha baru, usaha konveksi. Subhanallah, ternyata Allah Ta'ala memang titipkan rezekinya di konveksi ini. Ternyata dari usaha konveksi ini, income yang ia dapat jauh lebih besar daripada income dia apabila travel umroh ini. Dan begitu saat ini diizinkan umroh lagi, travel umrohnya buka, usaha konveksinya pun jalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyimpan sesuatu. Jadi terkadang Allah ini nggak menampakkan secara terang-terangan, tapi Allah Ta'ala simpan di dalamnya. Ketika engkau ridha pada rencananya Allah Ta'ala akan tampakkan itu. Ketika engkau nggak ridha, nggak akan tampak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sifat la in kafartum ini, orang yang mengkufuri nikmat ini, inna adzabi lasyadid, sifat kufur nikmah ini bagian dari azab yang pedih. Jadi kita enggak bersyukur, itu azab. Kita tersiksa karena kita mengkufuri nikmat Allah tersebut. Banyak orang awam, Bib, yang seakan-akan dia ini mengeluh. Nah, Sampai menganggap Allah Ta'ala ini tidak adil sama dirinya. ya. Karena mungkin mau kaya, kepengen kaya nggak kelakon. Mungkin gitu ya. Kepengen kaya nggak kelakon. Sehingga seakan-akan ini Allah nggak ada sama saya. Ya. Teman saya kaya, teman saya sukses. Kok saya nggak sukses? Ini sifat seperti ini, cara merubahnya bagaimana? Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan posisi dalam hidup kita yang terbaik untuk kita. Apapun itu. Seperih apapun, sepedih apapun hal yang kita hadapi, semuanya adalah yang telah Allah Ta'ala aturkan yang terbaik untuk kita. Kita tidak mungkin menjadi lebih baik tanpa porsi yang telah Allah Ta'ala atur ini. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Ada sebagian dari hambaku yang gak akan baik keimanannya kecuali dengan kekayaan. Maka ada orang ini yang ketika Allah Ta'ala titipkan harta kepadanya, ia semakin rajin ibadah kepada Allah. Ke masjid terus. Ada butuh donasi, ayo donasi dimanapun. Saya butuh di buat majelis, bantu. Butuh buat anak yatim, bantu. Karena kaya. Walau afqartuhu, kalau orang ini nggak ada duitnya, Allah Ta'ala cabut kekayaannya, lah kafar. Ya nggak mau lagi masjid, saya percuma, saya doa terus nggak dikasih duit, saya nggak mau ke majelis, saya nggak mau nyumbang orang, saya aja butuh duit. Maka Allah Ta'ala berpikir, Allah Ta'ala mengatakan dalam kata-katanya, orang ini harus kaya. Sifat orang ini harus kaya. Kalau orang ini dikasih fakir, bahaya orang ini. Ini karena Allah Ta'ala rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada dia. Lalu wa inna min ibadi, ada pula dari hambaku, man la yasluhu imanuhu illa bil fakri. Enggak akan baik imannya kecuali dengan fakir. Begitu ia dikasih fakir, dikasih susah, hidupnya sama Allah terus. Ya Allah, beri saya rezeki banyak, hal barokah. Dikasih duit banyak, lupa sama Allah. Kasih duit banyak, foya-foya, nggak perlu sholat, duitnya udah banyak. Karena ada orang yang merasa nggak perlu ibadah karena sudah punya segalanya. Buat apa saya ibadah? Saya kaya karena kerja keras saya. Maka orang seperti ini Allah Ta'ala berikan apa? Miskinan. Kasih miskin. Supaya orang ini tidak terjebak seperti Qarun dan lain sebagainya akan kekayaannya. Untuk mengetahui takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kaya, saya miskin. Untuk caranya mengetahuinya bagaimana? Ini kan masih tersimpan, disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara mengetahui ya. Cara mengetahui bahwa orang ini, Saya adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala kaya. Saya adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala miskin. Sehingga dia bisa ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. nah, bagaimana ia tahu dia kaya atau miskin? Tergantung pemberian Allah Ta'ala. Kita bisa mengukur diri kita. Bisa mengukur diri kita. Ini apakah saya ini bakal ditakdirkan jadi orang kaya? Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mudahkan tidak segala urusan kita. Tapi besok kalau kita dikasih miskin, ya keluar dari syariat. Dikasih makanan sedikit, keluar dari syariat. Dikasih minyak, keluar dari syariat. Tapi besok kalau kita kaya, kita membantu kepentingan umat. Jadi memang tidak bisa diketahui bagaimana persisnya, tapi kita harus yakin. Allah Ta'ala selalu memberikan keadaan terbaik untuk kita. Apapun itu keadaan. Jadi seakan-akan apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT untuk kita yang saat ini kita lakukan adalah yang terbaik untuk diri kita. Gitu. Nah, Walaupun itu miskin. Walaupun mendapatkan musibah, itu yang terbaik juga. semua musibah atau miskin, semua yang terbaik. Maka saya ingin sedikit mengomentari tadi masalah merasa Allah Ta'ala gak adil kepadanya. Maka hati-hati, ya, kita jangan sampai masuk dairatul adilnya Allah. Jangan berada kita daerah adilnya, kita minta keadilan Allah. Jangan pernah mengatakan itu. Karena kalau Allah Ta'ala sudah berbuat adil kepada kita nggak bisa berbuat apapun itu. Karena kita minta kepada Allah
masuk dairatul fadl. Makanya kalau doakan bifadli subhana rabbil izzati amma yasifun, ya kan? Bifadli, minta fadlnya Allah. Kalau Allah Taala sudah adil, antum mau hitung-hitungan sama Allah, habis kita. Allah Taala selalu berikan kepada kita lebih dan lebih. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah Taala beri rezeki, Allah Taala beri kenikmatan, Allah Taala beri ketenangan dalam rumah tangganya. Ini bukti bahwa Allah Taala memberikan fadlnya. Kita yang dalam keadaan ini dikasih musibah tadi. Kita dikasih musibah ini bertubi-tubi musibah. Ini bukti Allah Ta'ala sayang kepada kita. Ya. Ketika seseorang mempunyai seorang anak, dikasih bayi keturunan, ternyata bayinya ini tiba-tiba mati di usia kecil. Allah nggak adil sama saya, ini musibah. Salah. Kalau anak ini besar menjadi anak yang durhaka, jadi masalah buat orang tuanya. Dia menganiaya orang tuanya, menzalimi orang tuanya. Maka ada satu kisah sebenarnya di sini. Ada seorang ulama terkenal dari bumi Jawa ini, didatangi oleh salah satu seorang pemuda mengatakan, ya Syekh, tolong doakan saya diberi keturunan. Pokoknya apapun, ini orang kaya ya pemudanya. Apapun saya ingin diberi keturunan. Ya sudah, dipaksa terus syekhnya ini. Tolong doakan saya beri keturunan. Dia berdoa, karena dia orang soleh, diijabah sama Allah doanya. Nggak lama punya keturunan. Punya keturunan, karena udah lama punya keturunan. Seneng, dikasih keturunan, dimanja, diumbar. Subhanallah, sampai semakin besar, dibilangnya susah kan menurut anaknya. Maka orang tuanya ini sambat ke Syekh, ya Syekh, ini anak saya susah saya bilangin. Apa saya bilang dulu? Kamu udah siap dikasih sama Allah Ta'ala keturunan ini. Sampai suatu saat punya kena banyak masalah, masuk penjara, kena narkoba dan lain sebagainya. Akhirnya meninggal dalam keadaan kecelakaan. Dan masih lajang. Dan orang tuanya datang kepada Syekhnya, menangis mengatakan, kata Syekhnya apa? Apa saya bilang? Allah Ta'ala telah memilihkan kondisi terbaik buat kita. Maka, jadi apapun itu rencana Allah, entah musibah atau apapun, adalah yang terbaik telah Allah Ta'ala berikan untuk kita. Ada yang menarik tadi, tentang Dairatul Adl dan Dairatul Fadl. Ini maksudnya Dairatul Adl ini yang bagaimana? Dairatul Fadl ini yang bagaimana? Apa ada hanya dua ini saja atau ada yang lain? Dairatul Adl di sini adalah bagaimana wilayah di mana Allah Ta'ala memberikan keadilannya. Ya. Jadi kalau kita mau minta keadilan Allah, bahaya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu akan bisa balas. Satu matamu nih dapat melihat, itu kamu nggak akan bisa ganti bayar dengan apapun itu. Ini daerah adilnya Allah Ta'ala. Jangan main-main sama Allah Ta'ala. Ya. Ketika kita putus asa, kita jalan, ya Allah saya minta keadilanmu. Kalau Allah Ta'ala turunkan keadilanmu, habis kamu. Tidak bisa apa-apa. Ibadahmu di mana? Ibadahmu biasa saja, minta keadilan kepadaku. Sholatmu bagaimana? Sedekahmu bagaimana? Minta keadilanku. Tapi kalau kau minta dairatul fadl, ya Allah, bifadlika ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Meskipun kita banyak kekurangan, Allah Ta'ala akan senantiasa memberi kepada kita. Nah, itu yang penting. Kita minta fadl ya Allah. Jangan merasa ibadah kita sudah baik. Kita merasa ibadah saya sudah banyak. Tidak akan sempurna ibadah kita nih. Nggak akan pernah sempurna dan nggak akan pernah cukup untuk membalas nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Termasuk mengharapkan rahmat Allah Ta'ala itu bagian daripada fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini Habib, ada ridho, ada ikhlas. Nah. Ini membedakan antara ridho ini kan sifat ya Habib ya. Oh, sama ikhlas ini juga sifat. Yang menjadikan beda ini apa? Ridho ini apa? Ikhlas itu apa? Ya. Atau sama ini? Kalau ridho itu rumahnya dekat sini, kalau ikhlas itu sama masjid. Nah, bedanya ridha dengan ikhlas ya. Kalau ikhlas ini kan kembali kepada artinya murni ya. Murni berarti segala sesuatu yang murni. Kalau ridha ini adalah apa namanya? Mengharapkan kerelaan. Ridha ini kerelaan dan kemurnian ya. Tujuannya sama. Tujuannya sama, yaitu karena ridha, yaitu karena keridhaan, tapi lebih kepada ke arah si ikhlas ini lebih kepada amaliyah ibadah kita. Ikhlas. Kalau ridho adalah sesuatu yang kita harapkan karena amaliyah kita. Jadi seakan-akan ikhlas itu dari ibadah yang zahir amaliyah gitu. Amaliyah kita nih. Ketika ridho adalah amaliyah batinnya gitu. Oh, jadi tidak sama nih antara ridho dan ikhlas ini? Tidak sama, cuma satu tujuan. Jadi begini, ibarat kata ridho dan ikhlas itu adalah apabila ada mobil, ada chassisnya, ada mesinnya. Jadi yang ikhlas di sini yaitu karena sifat amaliyahnya. Ketika kita dikasih ujian kita ikhlas, lalu setiap ujian yang menerpa kita ini ridho. Apapun yang terjadi ridho.
ridho. Kita rela, semua karena dari Allah. Karena kita ikhlas, otomatis kita ridho. Jadi ada sebetulnya beda, cuman ada kesinambungan. Ada dari kesinambungan. Dua hal yang nggak bisa dipisahkan antara ridho dengan ikhlas. ikhlas. Kata. Alhamdulillah, ini tentang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sudah dijelaskan oleh Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Mungkin dari jamaah yang ingin menanyakan sesuatu kepada guru kita Al Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri, monggo, kula sumanggaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hilya Habib. Terkadang manusia itu masih sering sambat Bib, antara sesuatu yang dikasih Allah, entah itu baik dan buruk, dan kita sebagai manusia bagaimana sih caranya mengurangi rasa sambat? Ini menanyakan tentang babu sambat. Jadi tentang sambat ini kan seakan-akan nggak rela, nggak ridho dengan ketetapan Allah SWT. Kiat-kiat agar tidak banyak sambat, karena manusia kan ya sudah biasa banyak sambatnya. Gitu. Saya teringat tertulis di dalam kitab Dalilut Talibin karya guru saya Al Habib Alwi dalam bab takwa, di sana dikatakan wa an yatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal. Dan hendaknya kita sebagai hamba yang bertakwa ini senantiasa mengingat berapa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita di dalam berbagai keadaan. Contohnya, kita mengalami kesusahan, banyak masalah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Ya, diberikan mata dua oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidung, tidak diberikan penyakit. Ada orang yang lahir mohon maaf tidak memiliki hidung, tidak memiliki mata yang sempurna. Jadi kebaikan-kebaikan yang lain di luar masalah kita hadapi itu masih banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sangat banyak sekali. Saya memberi contoh kemarin dulu, bagaimana seandainya Allah Ta'ala memberikan kepada kita lubang hidung itu 3. Kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita lubang hidung 2. Berarti kan ini nikmat sebenarnya Allah. Kita diberi mata 2 sama Allah Ta'ala sehat. Di mana orang di luar banyak yang tidak dapat melihat matanya, tubuhnya cacat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara menutupi kita supaya tidak sambat sama Allah? Kita mengingat berapa banyak kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita, dan kita nggak mungkin mampu membalas kebaikan Allah Taala itu. Bahagia. Ini Habib, ada orang yang mungkin pikirannya, hatinya hanya terpaut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia taat ya dikatakan takdir. Ketika dia maksiat ya dikatakan takdir. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, melakukan satu kemaksiatan, ketika ditanya kenapa engkau melakukan semacam ini? Ini takdirnya Allah. Kau maksiat takdirnya Allah. Ya, maksiat ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat seperti ini apakah dibenarkan di dalam Islam, Habib? Maka perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kepada hambanya ini rambu-rambu. Ya, Allah Ta'ala berikan akal kepada hambanya untuk berpikir. Taufik dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak datang secara cuma-cuma, harus dicari. Taufik dan hidayah tentu dicari, dan Allah Subhanahu wa taala memang melangkahkan sebagian dari hambanya yang Allah Ta'ala pilih untuk masuk ke dalam majelis-majelis khair. Tentunya hamba yang Allah Ta'ala pilih ini karena apa? Orang ini memiliki sholahul qulub, ya, hati yang bersih. Sholahul qulub, hatinya bersih, maka Allah Ta'ala akan menuntun dia. Ya. Jadi kalau kita bermaksiat itu karena kita mau melawan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takdir. Allah sudah kasih rambu-rambu, kamu jangan maksiat. Ya, wala taqrabuz zina. Jelas-jelas ya kan? La tusalliya wa antum sukara, jangan kamu salat sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Sudah dikasih rambu-rambu sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitanya yang suka mengeyel dengan alasan ini kan takdir Allah. Maka kalau begitu ketika kita miskin, ketika kita susah, itu takdir Allah juga. Kalau bannya bocor, gak perlu kita tambal dong. Kenapa? Kan takdir Allah bocor. Kita dorong aja. Tidak perlu. Antum kalau sakit tidak perlu ke dokter. Tidak perlu minum vitamin. Kan takdir Allah. Kita manusia harus berikhtiar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 7 surga, ya, 7 tingkat surga, kita harus berikhtiar untuk mendapatkan surga yang terbaik. Bukan berarti, nah kan nanti terserah Allah mau naruh saya di mana. Ya nggak bisa. Bahagia. Sebagaimana Sayyidina Ali pun mengatakan, ini menarik, ada sedikit ya. Sayyidina Ali mengatakan, rezeki ini ada yang datang, ada yang harus kau jemput. Kalau yang kau jemput nggak kau ambil, yang nggak sampai kepada Sayyidina Ali.
Bagaimana cara mengambilnya? Dengan bangun di pagi hari kau kejar rezekinya. Jadi kata Sayyidina Ali ini seperti ini. Jadi termasuk ketika takdir yang baik ini harusnya dikembalikan sama Allah SWT gitu ya. Ketika ada keburukan dikembalikan sama Allah atau dirinya sendiri? Pada dirinya sendiri tentunya. Pada dirinya sendiri. Karena nggak patut untuk mengembalikan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelas gamblang ulasan dari beliau Habib Haidar. Kita minta kesimpulan terakhir daripada beliau Al Habib Muhammad Haidar bin Abdul Jufri. Monggo Habib. Baik. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya meridhai segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik takdir Allah manis ataupun pahit. Karena kita harus meyakini apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hal yang terbaik untuk kita. Mungkin saat ini kita tidak dapat melihat kemanfaatannya. Kita tidak dapat melihat hasil dari takdir yang telah Allah Ta'ala berikan. Tapi mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan takdir yang buruk kepada kita di saat ini untuk menjadi pelajaran di masa depan. Sehingga kita di masa depan dapat menghadapi hidup lebih baik lagi. Dan paling tidak dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama ulasan dari beliau. Kita minta doa agar kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan hidup kita insyaallah hidup yang bermanfaat dunia akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita insyaallah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak dijadikan keluarga kita insyaallah keluarga yang min ahlil Quran, min ahlil ilmi wat taqwa, termasuk keluarga min ahlin nur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang mendapatkan madarat, hal-hal keburukan, hal-hal yang berupa fitnah yang keji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan keturunan-keturunan kita insyaallah orang-orang yang salihin salihat, abidin dan alimin alimat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan maut, ba'datul umur fi taatillah wa ridha, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa salama, wa alamana wa habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi wa aslafuna salihin, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih Habib telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga nanti bisa ketemu di waktu-waktu yang akan datang, waktu yang baik. Para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita inginkan. Jadi Allah taala tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah taala memberikan apa yang terbaik untuk kita. Saya Laili Badruddin mohon undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi di acara Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah di episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل